Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimahullah. Para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada sore hari ini menjelang malam kita masih dapat bertemu di ruang Zoom dalam program kajian Tazkiyatun Nufus. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, kita masih membahas tentang kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, tentang pembahasan tazkiyatun nufus, yaitu penyucian jiwa atau pembersihan jiwa. Kita sampai pada satu pembahasan tentang keunggulan atau keutamaan keunggulan atau keutamaan dari berinteraksi dengan orang-orang, ya, atau berkumpul dengan orang-orang, ya, apa-apa saja keutamaannya, ya. Dalam kitab ini disebutkan bahwasanya tujuan-tujuan keduniaan dan tujuan agama atau akhirat itu dapat diraih dengan berinteraksi dengan orang. Ya, jika kita dapat berinteraksi dengan orang, bisa bertemu dengan orang-orang, dan kita meminta bantuan dari orang-orang, maka maksud-maksud dari keduniaan dan akhirat itu dapat kita wujudkan. Ya. Ya, itu dapat kita wujudkan jika kita bergaul dengan orang-orang atau bermasyarakat, ya, atau meminta bantuan dengan orang-orang. Ya. Oleh karena itulah dalam pembahasan ini akan disebutkan tentang faidah-faidah berinteraksi dengan orang lain, ya, atau berbaur dengan orang lain. Yang pertama yaitu keutamaan yang pertama berbaur atau berinteraksi atau berkumpul-kumpul dengan orang lain. Yang pertama yaitu at-ta'allum wa ta'lim. Maka seseorang yang bergaul dengan orang lain atau berkumpul dengan orang lain, maka dia akan mendapatkan pelajaran-pelajaran dari orang lain atau mendapatkan ilmu dari orang lain, dan dia juga bisa berbagi ilmu. Ya, mendapatkan ilmu dari orang lain dan dia juga bisa berbagi ilmu kepada orang lain. Itu keutamaannya jika seseorang itu berbaur, berinteraksi dengan orang lain. Ya, jelas ini ya. Ya, kenapa? Ya, karena dengan berinteraksi dengan orang lain, maka kita bisa belajar dari orang lain. Ya, kita kan mendapatkan ilmu itu kan karena ada orang yang ajarkan kepada kita kan. Ya, karena ada orang yang ajarkan kepada kita. Kita hadir dalam majelis taklim, dalam kajian-kajian. Itu kan harus berinteraksi dengan orang kan. Tidak bisa kita menyendiri. Kalau kita menyendiri atau kita mengasingkan diri kita dari orang lain, kita tidak bisa belajar. Ya, meskipun sebenarnya
belajar juga bisa lewat buku-buku dan seterusnya. Ya, tetapi tentu akan berbeda jika kita misalnya bertemu langsung dengan seseorang, ya dengan para ustadz, para ulama kan itu pasti akan beda. Ya, ya jadi itu tujuannya atau faedahnya kita berinteraksi dengan orang lain. Ya, kita bisa mengambil faedah agama khususnya dari orang lain. Kita bisa belajar dari para ustadz, para ulama, orang-orang yang paham agama. Kita bisa belajar secara langsung. Iya, jelas ini ya. Ikhwatal Islam, azakullah. Iya. Jadi di sini dikatakan oleh Rabi ibnu Husaim, beliau mengatakan tafaqqah thumma tazil wal ilmu asluddin wala khaira fi uzlatil awam. Jadi salah seorang ulama pernah mengatakan bernama Rabi bin Husaim mengatakan tafaqqah thumma tazil. Hendaklah kamu itu belajar agama kemudian mengasingkan dirimu dari keramaian orang. Ya, jadi yang disuruh itu jangan dulu mengasingkan diri sebelum belajar agama. Ya, ini bahaya juga. Kalau kita mengasingkan diri, menyendiri, tidak mau berbaur dengan orang, tidak mau berinteraksi dengan orang, dan kita tidak punya bekal ilmu agama, wah ini bahaya juga. Ya, kita akan tersesat. Karena apa? Karena kita tidak memiliki ilmu agama. Ya, makanya kita belajar dulu, ya perkuat dulu pondasi kita, baru kita silakan kita menyendiri. Ya, artinya menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah tentunya ya. Jadi menyendiri sini kita perlu saya luruskan kembali. Yang dimaksud di sini al-uzlah artinya menyendiri dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu, untuk fokus beribadah. Tapi kalau fokus beribadah tanpa adanya ilmu juga ini bahaya juga. Nanti ibadahnya salah arah. Ya, jadi ibadah itu kan diterima satu ibadah itu jika dilandasi dengan ilmu yang benar. Iya, ilmu yang mencontoh daripada sunnah Rasulullah, mencontoh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah itu. Jangan sampai ibadah-ibadah saja, tetapi tidak ada contohnya. Akhirnya kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas ya. Jadi kita belajar dulu, ya kata Robi bin Husaim ini belajar dulu sebanyak-banyaknya. Nah, setelah itu kalau sudah cukup bekal kita terhadap agama, ya silahkan kita mau menyendiri dengan fokus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa mesti kita belajar agama dulu? Kalau kita belajar agama ya pasti ujung-ujungnya kita harus berinteraksi dengan orang kan. Kita harus berbaur dengan orang, berkumpul dengan orang, ya menanyakan kepada orang-orang yang paham tentang masalah agama. Kita menghadiri majelis-majelis ilmu, kajian-kajian, keagamaan dan seterusnya. Jadi semuanya tidak bisa didapatkan dengan cara menyendiri, harus berbaur dengan orang lain. Ya, oleh karena itu di sini menunjukkan ilmu agama itu penting sekali. Kenapa? Karena di sini disebutkan dalam pernyataan beliau, wal ilmu asluddin. Karena ilmu agama itu adalah dasarnya agama. Jadi ilmu agama itu dasarnya, pondasinya agama. Jadi agama itu tegak, bisa kokoh kalau ada dasarnya, ada pondasinya. Itu apa? Itu ilmu. Ilmu adalah pondasinya sebuah agama. Ibadah kita bisa kokoh, akhirnya kita bisa lurus, kalau kita bisa baik, kalau ilmu itu kuat. Ya, ya ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus perkuat dulu kita punya fondasi, yaitu apa, ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi harus ada fondasi dulu yang kokoh. Sebelum kita membangun sebuah bangunan yang kokoh, maka kita harus buat dulu fondasi yang kokoh. Ya, sama juga sebelum kita melakukan uzlahnya menyendiri dari keramaian, mengasingkan diri dari keramaian, maka itu harus kita harus didasari itu uzlah itu, pengasingan diri itu harus
dilandasi dengan pondasi yang kokoh, itu ilmu dulu. Kita berilmu dulu, baru kita melakukan uzlah, yaitu mengasingkan diri dari keramaian. Ya. Wala khaira fi uzlatil awam, dan tidak ada kebaikan sama sekali bagi orang awam yang melakukan uzlah. Jadi orang awam ternyata orang yang tidak ada ilmunya, yang tidak ada ilmu agamanya, sekedar cuma ada namanya semangat untuk mau memfokuskan diri beribadah kepada Allah, tetapi ilmu agamanya nol, ilmu agamanya masih sangat minim sekali atau tidak ada sama sekali, cuma ada semangat saja mau bertakarub kepada Allah, mau beribadah kepada Allah, sehingga dia tidak mau belajar dan dia lebih mengasingkan dirinya beribadah kepada, tujuannya baik, bagus, adalah fokus beribadah, tidak terganggu dengan bisingnya keramaian, hiruk pikuknya orang-orang di luar sana, kemudian kesibukan-kesibukan dunia, gemerlapnya dunia dan semua. Dia tujuannya bagus agar lebih fokus beribadah, bertakarub. Tapi yang sayangnya adalah karena ilmu agamanya belum ada atau masih minim, ibaratnya pondasinya belum kuat. Lalu dia ingin membangun sebuah bangunan yang kokoh, ya akan runtuh tuh bangunan. Kan begitu ya. Coba kita ingin membangun sebuah bangunan ya, rumah, hotel, apa saja. Kalau pondasinya yang tidak kuat, maka lambat laun akan hancur ini. Bangunan yang besar itu akan hancur, akan roboh. Karena apa? Karena pondasinya tidak kuat. Sama juga orang-orang awam, orang-orang awam adalah orang-orang yang tidak ada ilmunya. Iya. Lalu dia mengasingkan dirinya dengan tujuan untuk fokus beribadah. Ini yang akan menyebabkan dia menyimpang dari jalan yang benar. Jelas ya? Jadi kita belajar dulu baik-baik masalah akidah yang benar bagaimana, masalah ibadah yang bagaimana, ya, masalah akhlak dan seterusnya, ya. Baru silahkan kita mengasingkan diri kita dengan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu yang pertama. Jadi yang pertama, faedah daripada faedah dari bergaul, berinteraksi dengan orang-orang adalah kita dapat belajar ilmu agama dari orang-orang. Jelas ya? Yang kedua, kita bisa mengajarkan kepada orang lain. Ya, namanya take and give. Ya, kita mengambil dan memberi. Mengambil faedah-faedah dari orang lain berupa ilmu-ilmu keagamaan. Yang kedua, kita bisa memberikan faedah kepada orang lain. Ya, artinya kalau kita punya ilmu, ya kita sampaikan kepada orang lain. Ya, kita punya ilmu agama, ya, tentang masalah akidah, masalah syariah dan seterusnya, kita sampaikan. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, belajar dan mengajarkan. Inilah belajar dan mengajar, inilah salah satu faedah dari berinteraksi dengan orang lain. Jelas ya? Jelas ini insyaallah. Kemudian faedah yang kedua, saya tidak menyebutkan secara kesemuanya dari kitab ini, saya cuma menyimpulkan saja, yang penting poin-poinnya bisa ditangkap. Kemudian faedah yang kedua bagi orang yang berinteraksi atau bergaul dengan orang lain, maka dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan bisa mengambil manfaat dari orang lain. Ya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan bisa mengambil manfaat dari orang lain. Ya, ya, memberikan manfaat kepada orang lain, ya banyak sekali manfaat-manfaat yang dia bisa berikan kepada orang lain kalau dia berinteraksi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, dia bisa berikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Ya, misalnya dia punya kelebihan harta, dia bisa berbagi harta, membantu orang, fakir miskin, dan seterusnya. Ya, itu kelebihannya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, dia bisa membantu orang lain dengan tenaganya, fisiknya, dengan pikirannya, dengan ilmunya, dan seterusnya. Ya, adapun mengambil manfaat dari orang lain, ya jelas sekali, ya dia bisa mengambil manfaat dari orang lain, artinya dia bisa mendapatkan bantuan dari orang lain, bisa dibantu dari sisi harta, kalau dia adalah orang yang tidak punya harta, dibantu dengan dari sisi hartanya, ya kalau dia fisiknya lemah, dibantu orang lain dengan secara fisik, ya dibantu materi, non materi, dibantu pemikiran-pemikiran jika dia punya masalah-masalah, dibantu dengan cara-cara ide-ide dan seterusnya. Itu
keutamaan atau faedah jika kita berinteraksi dengan orang lain. Jelas ini ikhwatul Islam, azakumullah ya, yang harus kita pahami tentang keutamaan berinteraksi, bergaul dengan orang lain. Kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, begitu juga kita bisa mendapatkan manfaat dari orang lain. Kemudian faedah yang ketiga, ya keutamaan yang ketiga dari dari berbaur, berinteraksi dengan orang lain, yaitu apa? Kita bisa bisa mencontohkan akhlak yang baik kepada orang lain. Ya, kita bisa mencontohkan perilaku yang baik, atau kita bisa menjadi teladan bagi yang lainnya. Dan juga kita bisa mendapatkan keteladanan dari orang lain. Ya, mendapatkan juga didikan, ya, akhlak, ya, sikap, moralitas dari orang lain. Ya, ya. Adapun nih, ya, jadi jelas ini ya. Jelas ini bahwasanya kita dengan berbaur, berinteraksi dengan orang lain, maka kita bisa mencontohkan kebaikan kepada orang lain. Kita bisa sharing tentang bagaimana mendidik akhlak kita, bagaimana kita mau memperbaiki kita punya akhlak hati kita. Ya, kita bisa sharing kepada orang lain. Ya, begitu juga kita juga bisa ya mendapatkan pelajaran-pelajaran berharga tentang masalah masalah interaksi dengan orang lain, itu bisa kita dapatkan dari orang lain. Ya, contoh misalnya kalau kita berinteraksi dengan orang lain, kita bisa bersabar. Ya, jika ada sikap-sikap, perkataan, perbuatan dari orang lain, kita hadapi dengan penuh kesabaran. Ya, kita bisa menghadapinya dengan penuh santun dan seterusnya. Kita bisa menguasai syahwat kita, bisa mengarahkan syahwat kita dan seterusnya, ya. Ini ikhwatul Islam, ta'azakumullah. Ya, itu keutamaannya, ya. Begitu juga kita bisa mengambil juga, artinya kita bisa mengambil akhlak-akhlak yang baik dari orang lain. Ya, mengambil akhlak-akhlak yang baik dari orang lain. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi ya, jadi kita ini ya yang yang mengasingkan diri, ya, ya silakan saja kita mengasingkan diri dari keramaian orang lain, ya, tetapi bagaimana kita bisa, ya, artinya jangan sampai kita tidak memberikan sumbangsi sama sekali kepada orang lain. Ya, jangan sampai kita tidak memberikan sumbangsi, jangan sampai kita tidak menjadi panutan, menjadi contoh bagi orang lain, padahal orang lain itu butuh figur, butuh sosok yang jadi contoh kebaikan dari akhlak, sikap, ya, baik perbuatan ataupun perkataan. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi, ya, jadi keutamaan yang ketiga dari berinteraksi, berbaur dengan orang lain, itu kita bisa menjadi contoh bagi orang lain, kita bisa mendidik orang lain, akhlak mereka, kita bisa mengarahkan, menyampaikan pesan-pesan moral kepada mereka, dan juga kita bisa belajar, ya, untuk bersabar dari sikap-sikap mereka, bersabar kita untuk bagaimana kita mengarahkan kita punya syahwat kita, hawa nafsu kita, itulah faedahnya. Kemudian yang keempat, ya, jadi faedahnya ini ada 6 ya, disebutkan dalam kitab ini. Faedahnya ada 6, yaitu faedah berbaur atau berinteraksi dengan orang lain. Faedah yang keempat adalah kita merasa damai jika kita merasa tentram, damai, senang jika kita berbaur dengan orang lain. Dan juga kita bisa menyenangkan orang lain. Ya, kita senang dan bisa menyenangkan orang lain. Itulah keutamaan atau manfaat dari berinteraksi dengan orang lain. Iya.
Kapan kita merasa damai, tentram, senang jika berinteraksi dengan orang lain? Ketika orang yang kita suka bergaul dengan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh tentunya, ya, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, orang-orang yang berilmu, agama, maka kita akan tentram, ya, jelaskan damai hati kita. Karena apa? Karena kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh kan, insya Allah dia tidak mencontohkan perbuatan-perbuatan yang buruk, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Maka kita pun damai bersama dia, bersama mereka, kan, begitu. Ya. Kemudian seandainya kita adalah orang yang baik, maka kita bisa memasukkan kebaikan kepada orang lain. Ya, sehingga orang lain pun merasa damai bersama kita, kan begitu. Kan begitu kehidupan. Kehidupan itu adalah namanya take and give. Kita memberikan dan kita menerima. Take kita menerima, ya, dari orang lain, dan give kita memberi sesuatu kepada orang lain. Ya, kita menerima, yaitu kita akan mendapatkan ujangan-ujangan, nasihat-nasihat dari orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu kepada kita, maka hati kita tenang. Dan kita memberi kepada mereka, ya, tatkala kita adalah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang berilmu, maka kita bisa memberikan sesuatu yang baik bagi mereka, ilmu, ujangan, nasihat, dan seterusnya. Akhirnya mereka pun merasa senang bersama kita. Itulah faidah tatkala kita berinteraksi dengan orang lain. Jelas ini, ya? Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi sekali lagi, ya, hendaklah kita bergaul tentu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Jangan bergaul dengan orang-orang jahat, ya, orang-orang yang akhlaknya buruk, ya. Ini kalau kita sering-sering bergaul dengan mereka, ini akan berbahaya. Apalagi kalau kita tidak bisa mengajak mereka kepada kebaikan. Justru kita yang larut bersama mereka, akhirnya kita pun terkontaminasi, dan kita pun juga akan menjadi orang yang buruk karena kita sering-sering berbaur dengan orang-orang yang jahat. Yang kelima, faedah kita berinteraksi dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, yaitu kita bisa mendapatkan pahala, ya, dan kita juga bisa memberikan kebaikan, ya, kita mendapatkan pahala dan juga bisa menjadi sumber pahala. Jadi sumber pahala artinya kita bisa membuka ladang pahala bagi orang lain agar orang lain juga mendapatkan pahala dari lewat kita. Ya. Apa itu kita bisa mendapatkan pahala dari berinteraksi dengan orang lain? Jelas. Seperti kita menghadiri sholat jenazah, mengantarkan jenazah kaum muslimin, kita menghadirinya, itu kan, ini kita mendapatkan pahala, kan? Iya, jadi kita menghadiri jenazah, mensolatkan, memberi takziah, itu adalah ibadah dan kita mendapatkan pahala. Ya, mensolatkannya, bahkan mengantarkan sampai kubur, itu semua bernilai ibadah. Begitu juga kita membesuk orang-orang yang sakit, ya, kita membesuk orang-orang yang sakit, itu juga bagian dari ibadah dan ada pahalanya. Begitu juga kita menghadiri menghadiri akad-akad pernikahan, ya, menghadiri undangan-undangan yang undangan kebaikan, itu semuanya bernilai ibadah, kan? Semua itu bernilai ibadah. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kita bisa menjadi ladang pahala bagi orang lain. Itu apa? Kita membukakan pintu kebaikan kepada orang lain. Ya, membukakan pintu kebaikan kepada orang lain. Iya, contohnya seandainya kita ada orang alim, ya, kita buka pintu kita, siapa saja bisa datang ke rumah kita untuk belajar. Siapa saja bisa datang ke rumah kita untuk belajar. Kalau kita adalah seorang alim misalnya, ya, atau meskipun bukan orang alim saja, anggaplah kita orang yang memiliki kelebihan harta, ya, kita undang orang makan-makan di rumah kita, ya, atau kita undang orang-orang miskin datang ke rumah kita, ya, kita kasih makan mereka, kita kasihkan bantuan-bantuan. Itu kalau kita kelebihan dari sisi harta. Kalau ilmu, ya, kita ajarkan mereka, kita undang mereka untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim di rumah kita dan seterusnya. Ini jelas, ya. Baik, yang keenam,
atau yang terakhir dari keutamaan atau faedah kita berinteraksi, bergaul, bermajelis dengan orang lain, itu akan melahirkan sifat tawadhu namanya. Sifat rendah hati, tidak sombong, tidak ujub, tidak bangga diri, ya tidak ria dan seterusnya. Kita tawadhu. Ya jadi kenapa? Ya karena tawadhu ini baru bisa hadir kalau kita bergaul dengan orang lain. Tapi kalau kita menyendiri, maka tawadhu ini tidak akan kita dapatkan. Ya, karena tawadhu ini kan pasti adanya interaksi dengan orang lain. Apa tawadhu kita merasa memiliki sifat rendah hati, tidak sombong dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku. Ya, kita tidak sombong, kita bisa menerima kebaikan, kita tidak meremehkan orang lain dan seterusnya. Ini semua hanya didapatkan melalui interaksi-interaksi dengan orang lain. Ya, jelas ya. Jadi lawan tawadhu itu artinya kesombongan, bangga diri, ujub dan seterusnya, ria dan seterusnya itu kan lawan daripada ketawadhuan. Jadi sekali lagi ya dengan adanya interaksi dengan orang lain akan melatih kita untuk bersifat tawadhu ya. Siapapun kita, apapun posisi kita, apapun kedudukan kita, ya maka kita pun berusaha bagaimana bersifat tawadhu, tidak merendahkan orang, tidak menolak kebenaran. Ya karena kesombongan kata Nabi itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas kata Nabi. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu kata Nabi adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, ya. Dan tawadhu itu lawan dari kesombongan artinya. Ya kalau tawadhu berarti kita tidak menolak kebenaran, jika ada kebenaran kita terima. Yang kedua, kita tidak meremehkan orang lain siapapun dia. Meskipun kita memiliki kedudukan yang tinggi, pangkat yang tinggi, ya, meskipun kita adalah seorang hartawan, banyak harta, tapi kita bersifat tawadhu, ya, kita memposisikan orang itu sama, ya, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Ya, kita bergaul dengan orang kecil, orang menengah, orang besar, ya, kita tidak memilih-milih selama dia adalah orang-orang yang baik, ya, orang-orang mukmin yang kita bergaul dengan mereka, ya, kita berbagi dengan mereka. Ini semua didapatkan dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan terkait ada 6 ya yang disebutkan dalam kitab ini. Sekali lagi saya cuma merangkum saja, menyebutkan poin-poinnya, tidak menyebutkan secara mendetail. Ya, demikianlah pembahasan tentang faidah-faidah dari berinteraksi, bergaul dan bermajelis dengan orang-orang. Ya, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua apa yang kami sampaikan. Ya, tentu yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf dari saya, kekurangan ilmu saya, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsira pada para peserta yang sudah hadir dalam kegiatan kali ini. Demikianlah kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.